Selamat malam Pak Emron, maaf suaranya belum ada ya Pak? Masih di mute. Oke ya, maaf ya Bapak. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Bapak ulangi dari awal. Sekarang suara Bapak udah kedengaran belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, tugas UAS kita nanti ini perlu dicatat. Jadi ya mulai sekarang lah kita buat aja di rumah nanti. Tugasnya adalah yang pertama Bapak Ibu tentukan dulu variabel dan dimensinya ya, dimensi yang akan dianalisis ya. Nah, kembangkan ya dimensinya itu sesuai kebutuhan. Misalnya ditambahkan aspek kompetitor, aspek promosi, atau juga aspek kompetensi ya. Nah, kalau umpamanya di dimensinya nggak ada akses, boleh ditambahkan aspek akses ya, itu kira-kira. Yang kedua, buatkan posisinya ya. Nah, posisinya itu Bapak udah kasih tahu, kasih contoh di grup ya, ada Excel. Jadi Bapak Ibu apa tuh tentukan strength, weakness, opportunity dan threat-nya ditentukan dulu ya. Hitung bobotnya. Jadi langsung aja di dalam apa tuh Excel-nya itu ada yang Bapak kasihkan ya. Lalu yang berikutnya terjemahkan ke dalam matriks SWOT. Nah, seperti Bapak jelaskan kemarin. Itu tugas kita untuk UAS nanti. Nah, kemarin Bapak sudah kasih contoh tentang variabelnya tentang komponen pariwisata ya. Atraksi, akses, akomodasi, fasilitas pendukung, dan sistem pengelolaan itu udah kita bahas kemarin sebelumnya. Yang kedua ada juga yang sudah kita bahas itu nah ini juga bisa kita kembangkan ya, seperti unsur daya tarik wisata, umpamanya Watusi ya, Watudu kan. Uh, ini tentunya Bapak Ibu pernah belajar ini kan? Pernah belum? Halo, Bapak Ibu pernah belajar ini? Pernah membahas ini belum? Sudah, Halo, Pak. pernah Sudah ya? pernah. Nah, ini juga bisa dijadikan dimensi di dalam SWOT itu ya, umpamanya daya tariknya bagaimana umpamanya ya, yang dapat disaksikan umpamanya kembangkan aja. Sudah itu aktivitas yang dapat dilakukan di sana apa saja ya, bagus atau tidak ya, apakah dia masuk strength atau weakness ya. Ini juga bisa kita kembangkan di dalam SWOT itu. Nah, kalau di sini tidak ada akses nanti tambahkan. Jadi kita anggap ini adalah basicnya atau dasarnya. Jadi dikembangkan. Tetapi komponen yang 5 ini harus masuk. Nah, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini? Belum, Pak. Belum ya? Nah, nanti artinya ini dimensi, artinya gini. Bahan kita di dalam melakukan analisis SWOT. Ya, bahan kita di dalam melakukan analisis SWOT. Coba kita diskusi sebentar ya. Kemarin udah Bapak bahas, tapi nggak apa-apa kita ulangi lagi. Daya tarik yang dapat disaksikan ini internal apa eksternal? Lebih banyak ke eksternal, Pak. Eh, sebenarnya dia masuk ke internal. Karena kita, oh kalau umpamanya daya tariknya tidak menarik, kita bisa cari tempat yang lain. Artinya dia masuk internal, bisa kita kondisikan. Nah nanti dijabarkan aja, umpamanya pemandangannya bagus. Sudah itu, apalagi bisa saja selain pemandangan, umpamanya kesejukan, ini kita bisa masukkan apakah dia kelompok strength atau weakness ya. Sudah itu apa yang kita dapat lakukan di sana? Umpamanya kita bisa umpamanya di sana memiliki apa tuh apa namanya itu aktivitas dayung umpamanya ya yang sangat menarik.
Atau dia bisa aja aktivitas dayung yang kurang memadai, maka dia masuk kepada weakness. Sudah itu alat transportasi ini berarti masuk akses ya. Jadi analisis juga bahwa alat transportasi yang di sana umpamanya kurang memadai. Jadi orang datang ke sana itu tidak ada kendaraan atau kendaraannya jarang. Nah, tapi alat transportasi ini masuknya kepada eksternal karena di luar kendali kita. Yang berikutnya penginapan, di sana memiliki penginapan ini sama dengan yang kemarin akomodasi ya. Nah, kalau kita mengambil unsur daya tarik wisata ini kira-kira apa yang mau kita tambahkan ya? Misalnya, oh umpamanya kompetensi SDM-nya kurang kurang baik ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di dalam weakness ya. Tapi kalau kompetensi SDM-nya kuat, maka kita tambahkan kepada strength. Nah, ini adalah untuk panduan aja di dalam membuat analisis SWOT. Jadi boleh ditambahkan di luar ini, tapi yang ada di sini harus masuk. Ini kira-kira ya. Yang berikutnya ada juga daya tarik wisata edukasi. Nah, kalau edukasi itu ya daya tarik wisata edukasi itu kalau di apa tuh di Kabupaten Bandung Bandung itu yang dekat Soreang itu ada suatu eh, tempat wisata ya yang bersifat edukasi ya. Nah, dia harus mengandung unsur pendidikan. Oh, di sana memberikan edukasi kepada penonton atau wisatawan, memberikan pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ya. Sudah itu apa saja sarana kreativitas yang ada, umpamanya ada tempat lab ya atau macam-macam lah. Nah, ini kalau kita menggunakan daya tarik wisata edukasi. Tetapi tambahkan juga apakah akses menuju ke sana sudah bagus atau belum. Ya. Yang kedua, bagaimana pelayanannya sudah bagus atau belum. Nah, ini yang harus kita tambahkan. Jadi tugas Bapak Ibu membuat sebuah analisa. Kalau yang dianalisa itu daya tarik wisata edukasi, kira-kira ini dimensinya. Pendidikan, pengalaman, sarana kreativitas. Tapi kalau Bapak Ibu eh, kepada destinasi ya bisa atraksi, akses, akomodasi, fasilitas pendukung dan sistem pengelolaan ya. Atau eh, dimensi yang lain terserah ya. Ini salah satu contoh saja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan variabel dan dimensi, nah sekarang kita contohkan kasusnya pendidikan, pengalaman dan sarana kreativitas. Ini daya tarik wisata edukasi ya. Ini salah satu contoh. Ntar Bapak cari contohnya dulu. Nah, ini yang tadi, yang apa namanya itu yang edukasi. Yang edukasi tadi ada tiga ya, ada tiga aspek, yaitu dimensinya tadi. Ntar Bapak lihat dulu. Ada pendidikan, ada unsur pendidikannya, ada unsur pengalamannya, ada unsur sarana kreativitasnya. Nah, ini dimasukkan dalam tabel SWOT ini. Seperti ya, memiliki keragaman daya tarik. Ini adalah memberikan pengalaman ya, unsur pendidikannya, memiliki bangunan yang bagus dan megah ya, gedungnya ya, memiliki nilai-nilai berbasis edukasi, memiliki akses yang baik, harga tiket kompetitif. Nah, seperti harga tiket kompetitif ini tambahan ini. Yang tambahan Bapak warnain kuning ya. Ini tambahan. Ini akses, ini juga tambahan. Ini yang warna kuning ini adalah unsur tambahan. Memiliki bangunan yang bagus, ini juga unsur tambahan. Memiliki nilai-nilai berbasis edukasi. Nah, yang ini terkait dengan dimensi pendidikan ya, berbasis edukasi.
Yang ini memiliki daya tarik ya. Ini adalah unsur sarana kreativitas ya. Nah, ini. Sudah itu weakness-nya ini strength-nya. Jadi strength-nya itu cuma dua yang berdasarkan dimensi. Yang warna kuning ini adalah tambahan. Yang berikutnya yang weakness-nya terkendala alat peraga. Nah, terkendala alat peraga ini adalah masuk kepada sarana kreativitas. Nah, ini sarana kreativitas. Segi sumber daya manusia, terutama guide yang khusus belum ada. Ini adalah pengalaman, karena pengalaman itu dapat diberikan oleh guide-nya ya. Nah, ini pengalaman. Sudah itu varian lingkup area wisata masih terbatas. Ini adalah aspek kepada sarana kreativitas. Nah, oke, sebelum Bapak lanjutkan, paham nggak kira-kira? Halo? Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Nah, jadi tadi kan kalau kita berbicara kepada daya tarik wisata edukasi kan ada tiga. Ada unsur pendidikannya, ada unsur pengalamannya, dan ada unsur sarana kreativitasnya. Jadi terwakilin di sini. Kurangnya promosi. Nah, ini tambahan atau berdasarkan dimensi? Kurangnya promosi. Tambahan Pak. Tambahan ya, karena dia tidak ada dari unsur pendidikan tadi ya. Yang ada tadi pendidikan, pengalaman, dan sarana kreativitas. Kita kuningin ya, itu tambahan umpamanya. Belum ada produk cindera mata. Ini tambahan atau berdasarkan dimensi? Itu tambahan, Pak. Tambahan. Nah, ini kan. Oke. Banyak kompetitor destinasi wisata berbasis wisata edukasi. Kira-kira apa ini? Tambahan atau bukan? Bukan, Pak. Itu utamanya ya, dimensinya. Di dimensinya nggak ada. Kan dimensinya pendidikan, pengalaman, dan sarana kreativitas. Berarti tambahan kan? Oke, ini tambahan. Nah, adanya potensi bencana alam seperti gempa bumi. Di sana katanya suka gempa bumi. Nah, ini tambahan juga. Banyaknya peminat kaum pelajar yang berwisata berbasis edukasi ya kan. Nah, karena apa? Ini adalah unsur dari pendidikannya, karena ada unsur pendidikan. Nah, jadi memenuhi unsur dimensi pendidikannya. Meningkatnya tren wisata berbasis wisata edukasi kekinian. Ini adalah pengalaman. Ini dari dimensi ya, dari dimensi. Berada di pusat kota ini tambahan. Nah, ya, berada tambahan. Tambahan memiliki keterkaitan dengan Dinas Budaya Pariwisata ini tambahan. Nah, sampai di sini jelas nggak kira-kira? Sampai di sini. Jadi unsur dimensinya harus terwakili, tetapi Bapak Ibu tambahkan sesuai kebutuhan di tempat penelitian itu. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa dipahami nggak? Jadi kita jangan terpaku kepada dimensi saja. Dimensinya harus terpenuhi, unsur dimensinya, tetapi unsur tambahannya juga dipenuhi ya. Nah, ini disebut faktor strategis. Nah, kalau kita sudah udah di susun seperti ini, tinggal seperti yang kemarin kita buat apa namanya yang Excel ini. Kita Bapak keluar dulu, maka kita buat. Nah, seperti ini. Nah, ini Excelnya udah Bapak bagikan ke apa tuh? Ke grup ya. Nah, Bapak tinggal buat di sini keindahan alam ya. Tapi ini tidak terkait yang tadi ini
wellness ya, wellness tourism ini. Nah, udah dapat poin-poin ini, tugas kalian tinggal membuat di mana titik kuadrannya. Kan sederhana tugasnya, tidak terlalu sulit kan? Nah, nanti yang Excel itu tinggal ditimpa aja, tinggal dikirimkan tugasnya, tinggal ditimpa di mana titik kuadrannya. Apakah dia titik kuadrannya di posisi kiri, kanan, atau atas? Jelas nggak kira-kira? Silakan, karena ini terkait tugas, jadi silakan Bapak Ibu ditanyakan ya. Silakan. Iya, Pak, mau tanya, Pak. Ya, Kalau silakan. untuk menentukan dimensinya itu sendiri, yang tadi ya, Pak, ya berarti yang what to see, Eh, what to... itu hanya salah satu contoh. Bisa aja cari-cari di buku, umpamanya ada dimensi yang lain, silakan ya, yang kira-kira cocok ya. Anggap aja umpamanya Bapak Ibu meneliti di hotel, ya silakan. Aspek apa yang mau ditelitinya, atau di destinasi pariwisata, anggap aja nama pariwisatanya terserah lah ya, nama pariwisatanya. Karena ini bukan penelitian, tetapi adalah proses saja, proses bagaimana kita melakukan analisis SWOT. Nah, karena kalau penelitian itu kan memerlukan waktu panjang ya. Tetapi tugas Bapak Ibu adalah mampu membuat analisis SWOT dengan benar ya. Itu saja. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan? Berarti yang dimaksud dimensi di sini adalah yang menurut kita itu penting bagi tempat wisata itu ya. Ya, kira-kira Bisa begitu. jadi apa yang menurut kita ini adalah dimensi, bisa jadi menurut orang lain, oh ini tambahan, karena menurut orang lain itu ini bukan satu hal yang utama Mm-mm, dari tempat wisata tersebut. mm-mm. Nah, jadi kita bisa menggunakan dimensi yang ada. Dimensinya harus menurut teori ya, kira-kira ya. Ini dimensi menurut ini. Nah, kita gunakan dimensi itu atau menggabungkan dari beberapa dimensi, silakan, nggak apa-apa. Ini kenapa kita harus menggunakan dimensi? Kan kalau di dalam pendidikan itu kita belum dianjurkan untuk membuat dimensi sendiri, maksud saya. Ya. Nanti kalau kita sudah ahli sebenarnya nggak jadi masalah. Tetapi dalam pendidikan tuh harus berdasarkan sebuah acuan. Di mana acuannya? Kira-kira begitu. Jelas ya? Ya, berarti dimensi itu kita cari dari referensi-referensi gitu ya, Pak ya. Ya, umpamanya ya. Misalnya kita menentukan contoh lah, misalnya kita menentukan tempat wisata, misalnya Tangkuban Perahu misalnya. Ah, ya, Nah, silakan. berarti kita nyari definisinya, dimensinya melalui apa namanya, beberapa pendapat ya, berapa Ya. mengenai dimensi untuk Tangkuban Perahu apa ya, kira-kira gitu. Bukan dimensi Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu hanya merupakan lokus, tapi dimensi umpamanya komponen pariwisata kan umpamanya. Gitu. Hmm, Nah, hmm, jadi hanya Tangkuban Perahu itu hanya sebuah lokus saja. Oh, kalau gitu saya harus menganalisis ini cocoknya dimensinya umpamanya. Nah, contohnya kan seperti tadi, bentar ya. seperti tadi ya, mungkin untuk transportasi ke sana atau mungkin aksesnya ke sana itu bagaimana, kemudian apakah ada penginapannya atau gimana ya, seperti itu Ah, ya. ya, tapi tentukan dulu dimensinya, ya. Contohnya Hmm. begini, saudara. Ini Bapak share lagi. Mana tadi PowerPoint-nya? Sebentar ya. Kenapa nggak keluar ya ininya? Tadi itu, tapi nggak keluar sini. Gangguan di, di komputernya. Bentar, PowerPoint-nya tadi mana?
Contohnya Bapak bacakan aja ya. Bacakan aja kalau umpamanya di apa tuh di beberapa dimensi yang bisa dikutip. Nah, seperti unsur daya tarik wisata ya. Itu ada apa namanya? Watu si, watu do kan, watu buy kan. Itu bisa digunakan. Atau kita menggunakan komponen pariwisata menurut siapa? Cari aja menurut siapa ya. Boleh tahun yang lama juga nggak apa-apa ya. Seperti atraksi, akses ya, ada amenitas ya. Nah, ada apa lagi? Ancillary. Tetapi ada juga yang menggunakan bukan amenitas istilahnya, akomodasi ya, fasilitas pendukung. Nah, bebas saja. Kan kadang-kadang kan setiap teori itu setiap dimensi itu kadang-kadang lain sumber, lain dimensinya. Ya. Ini nggak bisa layarnya kemana tadi. Start ini. Sebentar ya. Oh ini sekarang keluar dia. Nah seperti ini kelihatan layarnya, Bapak Ibu. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan Pak, kelihatan. tugasnya gini. Ini kan umpamanya, oh saya mau menganalisa Tangkuban Perahu ya dari unsur 5 ini, atraksi, akses, akomodasi, fasilitas pendukung, sistem pengelolaan. Boleh. Atau Bapak Ibu menggunakan teori Cooper umpamanya kan, atraksi, akses, amenitas, setelah itu ancillary, boleh juga. Masukkan sumbernya nantinya. Ya. Jadi dari unsur ini atau Bapak Ibu menggunakan unsur yang seperti ini. What to see ya, apa yang dilihat, apa yang dilakukan atau apa yang harus yang dibeli. Jadi kalau apa yang dibeli kira-kira apa kata-katanya? Kalau yang sesuatu yang dapat dibeli apa kira-kiranya? Kata-katanya di dalam faktor strategis. Kira-kira apa? Ketersediaan souvenir, Pak. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti pada saat kita berbicara persediaan souvenir, nah, masuk dalam kategori apa souvenir itu di sana? Strength atau weakness? Nah, gitu ya. Jadi tinggal kita pilih. Nanti alat transportasi. Nah, artinya kita berbicara apa kalau alat transportasi? Coba apa? Kalau kita berbicara alat transportasi, apa kalimatnya? Dan dia masuk ke mana? Masuk ke mana dia? Alat transportasi. Masuk ke eksternal. Kan mobil angkot yang menuju ke sana ada nggak umpamanya kan? Nah, itu ke eksternal. Nah, ya umpamanya kalau umpamanya alat transportasinya bagus, berarti dia apa namanya? Masuk kepada peluangnya bagus. Dia memiliki alat transportasi yang lengkap ya. Penginapan. Nah, penginapan ini kalau dia melakukan sebuah kerjasama bisa aja kita masukkan ke dalam faktor internal. Ya, internal. Apakah dia masuk strength atau weakness? Jelas nggak kira-kira? Jelas nggak? Pak, Ya, mohon maaf Pak, kalau misalnya saya mau summary ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah tentukan dimensi dulu. Ya, Kemudian dari dimensi baru kita masukkan untuk menghitung bobotnya tadi ya, ya. bobot Jadi, segala macam. Kemudian baru dibuat SWOT-nya atau nah, SWOT-nya dulu baru dibuat bobot apa penilaian betul. itu. Iya, betul. Jadi kita yang paling pertama
tentukan dulu variabelnya. Ini unsur daya tarik wisata umpamanya ya. Baru kita cari dimensinya. Ini ada 5 dimensi kan. Nah, 5 dimensi ini bisa saja satu dimensi ini anaknya menjadi 2, bisa saja. Contoh begini ya. Kita bicara unsur daya tarik wisata dulu. Umpamanya daya tarik yang dapat disaksikan umpamanya. Jadi kalimatnya gini, pemandangan yang indah umpamanya. Kan bisa gitu. Ya, pemandangannya yang indah. Umpamanya apalagi yang terkait dengan daya tarik daya tarik yang dapat disaksikan. Kalau aktivitas yang dapat dilakukan umpamanya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak aktivitas yang dapat dilakukan? Kalau kita udah bisa menjabarkan dimensi ini, maka kita dengan mudah melakukan analisis SWOT. Kira-kira apa? Kalau aktivitas yang dapat dilakukan. Memiliki sarana, umpamanya ya, bermain anak-anak, nah kita ya. Itu juga aktivitas yang dapat dilakukan. Umpamanya memiliki apa itu panjat tebing yang sangat unik. Nah, itu juga aktivitas ya. Nah, tadi kalau yang dapat dibeli udah kita bahas tadi ya. Alat transportasi udah kita bahas. Penginapan banyak, memiliki sarana penginapan yang lengkap. Tapi kalau belum memiliki sarana penginapan, berarti dia masuk ke weakness. Kira-kira begitu. Nah, lalu apa yang kira-kira ditambahkan kalau kita menggunakan dimensi ini? Kira-kira apa? Coba kita latihan dari dimensi unsur daya tarik wisata ini. Kira-kira apa yang harus kita tambahkan? Akses ya Pak mungkin ya. Akses. Nah, ya akses. Akses tempat Apalagi? wisata tersebut. Akses. Apalagi? Umpamanya kalau aksesnya bagus ya, berarti. Ya. Apalagi? Apalagi? Location-nya mungkin Pak, lokasi. Lokasi. Ya bisa. Jarak tempuhnya. Lokasi yang sangat strategis, umpamanya Hmm. apa? Ya boleh itu. Apalagi? Masih ada yang belum tersentuh itu. Apalagi kira-kira? Coba kita gali. Pesaing, kompetitor. Kan ini kan kita ceritanya mengembangkan daya tarik wisata. Ini perlu kita perhatikan juga deh. Pesaing. Pesaing itu sangat penting ya di dalam analisis strategis. Apalagi yang perlu kita perhatikan lagi apa? Boleh dikembangkan. Nanti kalau masalah kurang itu wajar-wajar saja ya. Tetapi harus ada pengembangan. Kira-kira apa? Kompetensinya umpamanya atau pelayanannya ya, pelayanannya yang baik. Ya itu juga promosinya sudah bagus atau belum kan? Nah, itu bisa kita tambahkan. Kalau kita menggunakan variabel unsur daya tarik wisata. Jadi yang 5 ini harus terangkum, ditambahkan faktor-faktor strategis yang dianggap penting, ya, dianggap penting ya. Ini kalau kita berbicara unsur daya tarik wisata. Silakan, ada lagi mau tanyakan? Pak Imron, Ya, izin Pak ya, bertanya. Kan biasa di hotel kita kan sering buat SWOT ini Pak. Setiap tahun juga kita melakukan SWOT, tapi lebih membandingkan antara satu kita punya produk dengan kompetitor kita dengan kompetitor lain dengan kita punya kompetitor maksudnya dengan pesaing-pesaing kita Pak. ya, Kan ya. sering kita lakukan SWOT itu Pak, melihat mungkin dari tolok ukur kita dari fasilitasnya, misal dari kamarnya, dari lobinya gitu dan sebagainya gitu Pak, dari lokasinya gitu kan. Ini kan sebenarnya kan hampir sama Pak. Kalau saya kan lebih ambil example-nya tuh dari hotel Pak, yang sering Ya, kita ya. kan lakukan SWOT-nya. Ya, Misal ya. contoh dari segi produknya seperti apa, produk Ya, ya. termasuknya kayak seperti mereka punya fasilitas apa aja gitu. Mungkin ada Ya, ya. ruang meeting, ya kan, mungkin ada swimming pool, ada gym dan sebagainya yang apple to apple dengan kita punya Ya, hotel sama bintang 4 sama bintang ya, 4. ya. Dan kompetitor itu kan juga akan ditentukan berapa jauh jaraknya. Kalau di atas Betul, 5 betul. kilo dengan kita Betul. punya lokasi kan itu tidak masuk kompetitor gitu. Itu kan juga Betul, betul, betul. ada range-nya gitu. Iya, Ya iya. kan, yang kita Iya, jadikan kompetitor gitu kan. iya, iya. Kan selama ini kalau secara praktik kan kita sudah melakukan
membuat SWOT terus Pak, setiap tahun itu harus kita lihat gitu kan. Iya, Setiap iya, tahun iya. pasti ada Iya, iya. mereka lakukan improvement terhadap produk mungkin Iya, kan. iya. Kalau service kan mungkin kita bisa rasakan tapi nggak kita bisa lihat gitu kan. Betul, betul, betul. Betul Pak, itu kan secara fiktif gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau secara produk kan kita lihat mungkin sudah melakukan renovasi dan sebagainya Betul, betul, mungkin. betul. Itu Pak. Mungkin saya kalau melihat dari mungkin lebih gampang lebih ngambil yang biasa saya lakukan gitu karena Iya, setiap iya, tahun iya. kita pasti Iya, iya. melakukan SWOT itu Pak gitu Iya, kan iya, iya. dengan kompetitor Pak. Betul, Izin Pak betul. Imron. Ya, ya, bagus itu. Jadi kita ada dua pendekatan. Kalau yang ini artinya kita melihat dari sisi kita ya. Nah, yang Pak siapa tadi? Pak Pak Sukanto Pak Sukanto. Pak Sukamto. Nah, yang Pak Sukamto itu adalah namanya profil kompetitif. Nanti kita bahas sedikit. Jadi gini, tugas kita ada dua ya. Kalau gitu, silakan pilih nanti ya. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan yang konsep matrix SWOT? Ini kan konsepnya matrix SWOT. Atau Bapak menggunakan profil kompetitif. Nanti kita bahas sedikit. Jadi pilihannya silakan ya mau yang mana. Mau profil kompetitif atau matrix SWOT. Jadi dua-duanya bagus ya. Kalau Pak Sukamto tadi kita bandingkan antara hotel yang sejenis atau destinasi yang sejenis ya. Di mana posisi kita kira-kira gitu ya. Itu bagus ya. Oke, di sini udah ada gambaran belum kira-kira yang untuk ini, untuk matrix SWOT? Bapak akan singgung sedikit nanti profil kompetitif. Silakan nantinya yang mana mau dipakai ya? Mau pakai matrix SWOT atau profil kompetitif? Yang untuk ini udah jelas nggak kira-kira? Clear Pak, jelas. Jelas ya? Nanti kembangkan aja umpamanya dimensi-dimensi ini ya. Atau juga Bapak Ibu boleh menggunakan istilahnya 6M boleh aja umpamanya dilihat dari segi apa tuh mennya ya. Sudah itu material, mesin ya, silakan ya. Jadi tidak tergantung apa namanya itu yang kita bahas ini. Cari aja dimensi. Jadi Bapak Ibu harus dipahami variabel itu adalah fokusnya. Nah, dimensi itu adalah indikator ya. Dimensi atau indikator ya. Oke, Bapak akan singgung sedikit tentang pilihan nanti. Silakan Bapak Ibu mau milih yang mana. Apakah mau menggunakan matrix SWOT? Matrix SWOT ini karena kita harus memiliki kompetensi di dalam manajemen strategik ini. Nah, pilihannya banyak sekali ya. Nah, sekarang kalau ini belum Bapak singgung sedikit tentang profil kompetitif. Nanti silakan ya, dua-duanya boleh ya mau digunakan. Bukan dua-duanya, salah satunya boleh digunakan ya dalam tugas nanti. Apakah menggunakan profil kompetitif atau matrix SWOT. Nah, kalau matrix SWOT seperti yang kita bahas sekarang. Kalau udah ini Bapak akan singgung sedikit tentang matrix SWOT ya, profil kompetitif. Masih ada waktu sedikit dah. Bentar ya. Bapak buka dulu yang profil kompetitif. Tadi yang menurut Pak Sukamto juga penting ya. Tinggal pilihan nanti yang mana. Nah ini kelihatan nggak layarnya? Kelihatan Pak. Nah ini kan coba perhatikan ya, perhatikan di sininya. Ini ada tiga
ini udah lama ini bukan analisis sekarang ya. Ini ada 3 perusahaan ceritanya yang sejenis ya. Kalau hotel silakan umpamanya hotel A, hotel B, hotel C ya. Posisi kita buat umpamanya yang di pertama. Ini ada Jogja, Hypermart, Giant ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ya mau menggunakan ini juga nggak apa-apa ya. Nah, buat tiga perusahaan yang sejenis ya, yang kira-kira selevel. Nah, posisikan yang perusahaan yang dianalisis itu adalah yang di grup pertama, baru pembanding ya. Kelihatan ya? Nah, kalau yang ini ada perbedaan sedikit. Tidak ada istilah strength dan weakness. Tidak ada istilah perbedaan strength, weakness atau faktor internal dan eksternal, tetapi faktor-faktor strategis yang kita analisis. Jadi Bapak Ibu tuh dianggap udah ahli ya, ahli dalam sebuah analisa. Faktor apa yang kita harus analisis? Nah, ini dikembangkan aja. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau Bapak mau menggunakan ini, Bapak harus menggunakan 15 ya, 15. Ya, 15 itemnya ya, faktor-faktor strategis. Bebas saja ini. Nah, ini tidak berdasarkan dimensi sebenarnya, tetapi berdasarkan yang kita anggap strategis. Nah, coba kita belajar menganalisa apa yang kita anggap strategis. Nah, yang dari unsur ini silakan mau ditambahkan. Jadi kalau ini 9 tambah lagi 6. Tambah lagi 6 unsur ya kira-kira. Nah, di dalam menentukan bobot hampir sama dengan sebelumnya. Supaya angkanya menjadi 1, Bapak Ibu gunakan dulu tingkat signifikan tadi. 1 sampai 3 tadi. Nah, jelas ya? Bapak, Ibu, jelas nggak? Jelas Pak, nih Pak, Jelas ya? Pak Nusen. Kalau Nah, ini hampir sama dengan kita buat Pak setiap tahun kan, karena memang kalau image name nama ini kan misalkan ada hotel ya, kan menggunakan chain boleh, hotel boleh. seperti dengan yang lokal chain hotel gitu atau Nah, independent hotel kan kita ngambil contoh Pak. Kalau saya kan biasanya dari misal Best Western gitu compare ya, dengan ya. Courtyard, mungkin kan selevel tuh sama-sama chain hotel. Kalau di compare dengan Areduta kan lokal chain Ya, ya, hotel. yang sejenis ya, hotel setingkat ya. Nah, kalau itu masalah tentang banyak kan dia memang menilai secara ini Pak. Kalau pelayanan kan kita kan melihat kan secara ini Pak. Mungkin komen-komen itu kan kalau Ya, lebih ya, betul. menilai. Tapi kalau mungkin dari fasilitas, dari total kamar, ukuran kamar itu kan banyak Ya, ya. produk Pak. Ya. Ini Nah, sebenarnya sudah mencakup kan dari ya, ya, segi ya. beberapa hal. Ya memang hampir sama Pak, tapi biasanya kita ambil 5 atau 6 ya kan. Ada Ya, satu bisa di atas kita juga kan, satu lagi betul, memang betul. yang simpel gitu kan. Ya, Begitu ya. Pak. Ini kan kayaknya metrik profil kompetitif kami yang sering gunakan Pak, yang Nah, nggak kalau apa-apa, untuk di nggak hotel. apa-apa. Ya, ini ada salah satu alternatif ya, apakah kita mau menggunakan profil kompetitif, matrix SWOT ya, atau kita mau menggunakan BCG macam-macam ya. Jadi ini juga boleh. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini, silakan. Nah, semuanya bobotnya mengacu ke yang satu ini tapi ya. Jadi jangan lagi bobotnya kita samakan semua. Nah, baru kita menilai ratingnya. Oh, di kita berapa umpamanya? 4 ya, kita yang lain berapa? Ya. Nah, di sini coba kita analisis ya. Yang mana yang tertinggi di kita, yang tertinggi itu yang di mana? Nah, di tertinggi yang mana, yang terendahnya di mana? Nah, kalau ini adalah kalau kita yang terendah, artinya kita perbaikan-perbaikan yang paling optimal itu adalah yang terendah. Nah, silakan nanti Pak Sukamto dan kawan-kawan kalau mau milih yang ini silakan, tapi tambah lagi ini. Tambah 6 atau minimum 15 lah ya, 15 faktor strategis ya. Nah, ini tidak mengenal faktor internal dan eksternal. Semuanya juga bagus ya. Banyak juga yang menggunakan ini. Nah, tapi kita buat ini kan ada tiga pembanding.
Jangan 3, 4 pembandingnya ya ceritanya ya. Silakan Bapak Ibu mulai bekerja. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan matriks SWOT? Matriks SWOT itu adalah strategi pencocokan. Ini kalau ini profil kompetitif, artinya kita membandingkan perusahaan yang dianalisis kepada beberapa perusahaan. Kita sepakatin 4 aja ya. Jadi ini 3, tapi kita tambah 1 lagi umpamanya. Jadi 4 pembanding ya. Bukan. Mungkin Pak, kalau Gimana? Gimana Pak? Nggak terpotong sana. Pak Sukamto? kalau biasa saya ngambil Pak, paling tidak kami 5 Pak, 5 kompetitor gitu, 5 pembanding Pak untuk 5 hotel tuh ini. Kita buat aja ini 4 aja ya. Jadi Baik Pak. 3 pembanding ya. Iya baik Pak, baik Pak. Silakan nanti coba kita ini. Tapi ini faktor strategisnya tolong nanti tambah lagi Pak ya. Kalau kita menggunakan ini jangan, ini kan 9 contohnya, tambah lagi 6 ya. Itu minimumnya 15. Kalau ada lebih silakan ya. Jadi minimum 15 tinggal tambah. Nah, bobotnya kemarin udah tahu ya Pak ya, bagaimana kita menentukan bobotnya ya. Supaya dia 1, maka kita gunakan dulu, tambah aja lah 1 kolom di sini tingkat signifikannya ya. Nah, udah jelas ya kemarin yang tingkat signifikan Pak ya? Masih ingat nggak? Tapi kalau Bapak Ibu bisa secara manual silakan, tapi kadang-kadang sulit sekali kalau manual. Kalau yang dengan tingkat signifikan itu sangat mudah ya. Contohnya gini, image atau nama brand, umpamanya brand itu kira-kira 1 atau 3 nilainya. Ya, nanti dijumlahkan baru dibagi. Ini Bapak contohkan sedikit ya cara menentukan bobot ini. Tapi yang ini udah jelas ya kira-kira ya, Bapak Ibu. Jelas Pak, jelas Pak. Coba dipoto dulu sebelum, takutnya Bapak lupa membagikannya nanti. Dipoto dulu ya. Udah ya? Bapak pindah dulu ya. Sudah ya? Bapak pindah ke cara ngitung bobot dulu ya, takut lupa Sudah nanti. Pak, sudah. Oke, Bapak tutup dulu. Nah, nanti kan ini kan kalau bobotnya ini kalau kita lihat totalnya 1 atau 100%. Wajib ini nggak boleh lebih. Harus 1. Nah, cara menghitung bobot, Bapak lihat lagi Excel-nya. Sebentar. Nah, kalau tingkat kompetitif, dia tidak ada istilah strength dan weakness ya tadi. Nah, cara menghitung bobot tuh begini. Buat dulu kolom tambahan di samping bobot ini. Tingkat signifikan namanya. Umpamanya nilainya 2. Jadi 1, 2 atau 3. 1 itu artinya cukup penting atau cukup berarti. 2 penting. 3 sangat penting. Atau sangat bagus atau pokoknya sangat penting lah kalau 3. Nah, Bapak Ibu kira-kira kasih dulu 1 apa 3. Nah, buat. Nah, nanti kan setelah dibuat semua dari 15 tadi, 15 item faktor strategis, nah jumlahnya kita anggapnya 20. Kita anggap jumlahnya 20. Nah, lalu bobotnya bagaimana rumus bobotnya? Rumus bobotnya 2 dibagi 20. Nah, semuanya pembaginya adalah 20. Maka totalnya pasti 1 atau 100%. Jelas kira-kira? Bapak Ibu, jelas nggak kira-kira cara membuat bobot? Iya, Pak. Jelas Pak. ya? Itu Bapak udah bagikan di grup ya yang ini. Kalau umpamanya mau menggunakan matriks SWOT atau menggunakan profil kompetitif silakan ya. Nanti kalau profil kompetitif tinggal jelaskan mana angka tertinggi yang paling tertinggi yang mana. Bisa saja ke perusahaan lain atau di perusahaan kita. Ya.
Sudah itu yang angka terendah apa itu ya kalau kita profil kompetitif. Bapak kembali lagi sebentar ke profil kompetitif. Bapak minta waktu 5 menit lagi ya. Nah, kalau di profil kompetitif itu kalian nanti tinggal menentukan. Nah, seperti gini. Ini di kita itu yang sama itu 0,45 ini omset penjualan ya. Nah, di kita itu yang tertinggi itu adalah di pangsa pasarnya. Nah, kita juga cari ada nggak kita yang terendahnya di mana? Yang terendahnya. Nanti jelaskan aja, cukup aja menjelaskan tertingginya yang mana, terendahnya mana, ya. Nanti kan tentunya lalu strategi apa yang kita pilih itu kita lakukan. Ya, tapi nggak perlu dijelaskan strategi yang dipilih. Tapi Bapak Ibu cukup menjelaskan yang tertingginya di mana. Bisa saja di hypermart yang tertinggi. Di sini kan kalau pangsa pasarnya dimenangkan oleh Jogja umpamanya. Kalau umpamanya omset penjualan, nah ini yang sama. Ini yang sama. Sudah itu lokasi yang sama lokasi. Ini sama-sama lokasi. Nah, tetapi kalau kita lihat yang unggul di sini ya, yang diunggul. Ini kira-kira inilah hasil dari profil kompetitif. Bapak Ibu cukup menjelaskan umpamanya yang tertinggi di kita tuh apa? Oh, umpamanya pangsa pasarnya. Atau kita malah nggak ada yang tertinggi. Tinggal jelaskan di bawahnya saja. Jelas ya Bapak Ibu? Ya, Pak. Lalu jelas ya? Pak. Ya. Nah, kalau udah jelas, nanti tinggal Bapak Ibu tentukan apakah mau menggunakan matriks SWOT atau profil kompetitif ya. Ya, silakan nanti. Jangan takut salah lah ya, tapi yang penting prosesnya benar ya prosesnya. Kalau perusahaannya yang kita analisis nggak ada, ya buat aja perusahaan asumsi ya, kira-kira begitu ya. Tapi yang Bapak akan melihat, oh ini benar cara-cara dia menganalisisnya. Oke, kalau gitu kita absen dulu, lihat foto dulu, foto Star Bapak lihat dulu. Oh, di sini di partisipan, Bapak foto dulu ya, Star. Dan nama-namanya. Oke, kalau nggak ada Pak Sukanto, nanti Pak Sukanto kira-kira milihnya apa itu? Milihnya matrik profil kompetitif atau matrik SWOT? Nah, tinggal pilih ya Pak. Kompetitif, Ya, Pak. silakan ya. Oke Pak, tinggal jelaskan aja Pak Sukanto nanti yang tertingginya di mana, kita tuh unggulnya di mana ya, dan kita yang paling Baiklah. lemahnya di mana yang harus kita perbaikin ya. Ambil Siap, umpamanya. Pak. Jadi Baik, Pak. 4 ya, kita 4 tuh termasuk kita ya Pak ya. Betul, betul, Pak. Oke, Siap, Pak. ya. Oke Pak, karena kita pertemuan kita sudah berakhir, saya sekalian mohon maaf kalau selama penyampaian ada yang kurang berkenan ya Bapak Ibu, karena saya tahu juga Bapak Ibu juga punya kesibukan. Sebenarnya Bapak Ibu kan sudah ya sangat menguasain lah ya, udah masuk kepada praktisinya sebenarnya. Jadi lebih paham ya. Oke, kalau begitu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.